Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak sekalian yang Bapak Guru cintai, Bapak ingin mengajak kalian untuk membaca surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai dengan ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah narun hawiyah. Berapa surat? 11. Berapa ayat? 11. Ya. Ayat 6 yang berbunyi fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Artinya, ya, kamu ketika akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan syarat berat timbangannya. Yang dimaksud berat timbangannya ini adalah berat amalnya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau kamu ringan timbangannya, maka kamu tidak dapat masuk surga. Dari ayat ini, sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Siapa namanya? Abdullah bin Mas'ud. Punya ciri-ciri kakinya kecil, badannya kecil, isinya tulang. Maka pada zaman dahulu Abdullah bin Mas'ud habis ya? Oh ya udah. Lanjut nggak? Lanjut nggak? Lanjut. Ya. Sambil menunggu. Kalau nggak ada Pak Reza yang ngomong. Dengerin ya. Dengerin ya. Siap dengerin? Ya, baik. Tadi siapa tokohnya? Abdullah bin Mas'ud. Zaman dulu dia itu diledekin karena mempunyai kaki yang kecil. Alhamdulillah nyala lagi. Ya, Abdullah bin Mas'ud mempunyai kaki kecil. Sahabat-sahabat Nabi berkata, wahai Abdullah bin Mas'ud yang mempunyai kaki suling. Kakinya suling, artinya kecil. Namun murid-muridnya banyak. Ya. Namun murid-muridnya banyak. Ketika ayat atau surat Al-Qari'ah yang tadi kamu bacakan, ayat 6 sampai dengan ayat 9, itu Abdullah bin Mas'ud itu menggigil. Apa? Abdullah bin Mas'ud menggigil karena ketakutan. Akhirnya perkara ini diajukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya mempunyai timbangan yang ringan. Akan tetapi saya takut akan hari pembalasan. Kemudian perkara ini dijawab oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
bahwa surat Al-Qari'ah yang tadi kita bacakan bersama, yang dimaksud berat dan ringannya timbangan bukan timbangan badan, akan tetapi timbangan amal soleh. Jadi Abdullah bin Mas'ud orangnya kurus kering tapi takut untuk tidak masuk surga. Akhirnya Rasulullah bilang surat Al-Qari'ah yang tadi kita bacakan yaitu bagi orang-orang yang berat amal solehnya, bukan berat timbang, bukan berat bobot badannya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, innahu la ya'tiya rajulu saminil azim, bahwa nanti di hari kiamat itu ada seorang laki-laki yang berat, badannya besar luar biasa. Saminil azim, dia di dunia boleh makannya sebakul. Makannya berapa piring? Kalau sebakul 7 piring makannya. Akhirnya dia masuk ke dalam timbangan. Ketika ditimbang itu ya la yazinu indallah junaha ba'udatun. Itu ketika ditimbang beratnya ringan, timbangannya tidak seberat sayapnya nyamuk. Tuh, beratnya di hadapan Allah itu beratnya tidak ada artinya bobot berat badan seperti itu. Ketika amalnya ditimbang, amal sayap nyamuk kebaikannya dia kalah. Akhirnya dia masuk neraka. Ini gambaran bahwa Rasulullah SAW mengabarkan nanti ada seorang yang datang, badannya besar, namun timbangannya tidak seberat sayap nyamuk. Begitu. Kemudian berkata Abdullah bin Mas'ud, arba'atu minaz zulumati qalbi, ada 4 perkara yang mematikan hati. Ya, nih barisan sini. Ya, semua dari depan belakang dengerin. Ada 4 perkara yang mematikan hati. Yang pertama, Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa batnun sab'an, perut kenyang, itu yang dapat mematikan hati. Batnun sab'an atau perutnya kenyang. Nah, teman-teman, di perut kita atau di badan kita ada 1/3 air, 1/3 udara, 1/3 makanan. Makanya pesan Bapak jangan banyak makan, karena orang yang banyak makan akan mematikan hati, kata Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua, sahibatul zalimin, yaitu mempunyai teman-teman yang zalim. Tuh, perhatikan nih temanmu nih, ya. Jangan kamu berteman kepada teman-teman yang salah, karena itu yang menyebabkan matinya hati. Almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu dilihat dari temannya, maka lihatlah dengan siapa kamu berteman. Kalau temannya baik, kamu akan menjadi baik. Kalau temannya tidak baik, maka hatimu akan mati. Tadi apa? Batul sab'an, perut kenyang. Kemudian tadi zulmat atau hebatul zulmat, yaitu mempunyai teman yang zalim. Yang ketiga yaitu nasya zanbin, yaitu lupa akan dosa atau melupakan dosa. Nih, perhatikan nih, kamu kalau punya kesalahan sama guru,
punya kesalahan sama orang tua, buru-buru minta maaf. Jangan sampai dosa itu bertumpuk, nanti hatimu akan mati atau gelap. Dan yang keempat adalah tulul amal, yaitu panjang angan-angan. Apa itu panjang angan-angan? Yaitu memikirkan, kapan saya jadi orang kaya? Kerjanya nggak mau. Kapan saya mau jadi orang pinter? Belajarnya nggak mau. Ya, jadi itu ya, ingat ya anak-anak sekalian, kalau ingin berhasil maka belajar yang giat dan rajinlah. Mungkin itu saja yang dapat Bapak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi ni'amahu wa yudafi mazidah.